Kaisar Naga Part 5, edisi yang ke-41 hingga 50. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Setelah berjalan-jalan santai, Lin Sen tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa. Bai Baohui ini memiliki banyak sekali barang, dan semuanya cukup beragam. Sayangnya hampir tidak ada yang benar-benar menarik perhatian saya. Apakah saya terlalu pilih-pilih? Lin Sen mengerutkan kening. Desir, pada saat ini, aura yang mengerikan meledak. Di dalam gunung belakang, semua orang menahan napas tanpa sadar dan melihat ke satu tempat. Saya melihat seorang pria muda berbadan tinggi berjalan perlahan ke arah saya sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Kekuatan menindas yang berasal darinya membuat banyak pengikut luar merasa panik dan bahkan kesulitan untuk menatap wajahnya. Jelaslah, ini adalah murid Batiniah. Ini, kakak senior Su. Kakak senior Su juga ada di sini. Beberapa murid luar tampak terkejut. Kakak senior Su melihat sekeliling ruangan dan berkata dengan tenang, saya mendirikan klub 100 harta karun ini 5 tahun yang lalu. Klub ini cukup populer, jadi klub ini terus berlanjut. Tujuan awal saya adalah untuk menyediakan tempat bagi kalian untuk bertukar barang-barang yang tidak kalian inginkan dan menukarnya dengan barang-barang orang lain. Pada akhirnya, kedua belah pihak akan senang. Banyak murid luar mengangguk dengan kekaguman di mata mereka. Jadi, kuharap kau bisa mengesampingkan sedikit pikiranmu. Jika kau punya dendam hidup dan mati, tunggu sampai kau meninggalkan gunung belakang. Saat kakak senior Su menyelesaikan kata-katanya, aura yang menakutkan dilepaskan, seperti gunung, menekan dada setiap murid luar, membuatnya mustahil untuk bernapas. Banyak murid luar yang segera menundukkan kepala, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa orang, yang awalnya memiliki beberapa pemikiran kecil, harus menahannya sepenuhnya di bawah intimidasi aura kakak senior Su. Tingkat ketujuh alam roh bumi. Lin Sen tampak sedikit terkejut. Kekuatan ini bahkan setara dengan beberapa tetua sekte luar. Tidak heran seluruh tempat menjadi sunyi setelah dia tiba. Inilah daya jera para pengikut batin. Tiba-tiba, pikiran Lin Sen menjadi aktif. Memang sangat sulit untuk menemukan apa yang diinginkannya satu persatu di pameran harta karun ini, tetapi jika dia dapat meminta bantuan kakak senior Su untuk menemukannya, mungkin itu akan efektif. Bai Bao akan terus berlanjut. Lin Sen melangkah maju dan menyapa sambil tersenyum, nama saya Lin Sen, senang bertemu dengan Anda, Saudara Su. Apa maksudmu Lin Sen? Saudara Su tentu saja pernah mendengar nama Lin Sen, matanya berbinar ketika mendengar itu. Apakah kamu Lin Sen yang menyebabkan lonceng berbunyi 5 kali setelah dia memasuki sekte? Lin Sen tersipu dan melambaikan tangannya, Saudara Su, tolong jangan katakan lagi. Penilaiannya pasti salah, yang menyebabkan bel berbunyi 5 kali. Aku tahu levelku dengan baik. Bagaimana mungkin seorang murid luar menyebabkan bel berbunyi 5 kali? Melihat dia tampak jujur, dan tidak berbahaya, Saudara Su mengangguk sedikit, benar sekali. Jika seorang murid luar menunjukkan bakat, dia tidak akan menjadi murid luar biasa. Tampaknya memang ada yang salah dengan penilaiannya. Ada apa? Mata Saudara Su berkilat bingung. Begini, aku ingin membeli beberapa harta karun di pameran harta karun yang dapat meningkatkan level binatang fantasiku. Buah bisyuan adalah yang terbaik, tetapi jika tidak, apapun bisa dilakukan. Sayangnya, ini pertama kalinya aku di sini dan aku tidak punya ide. Aku ingin tahu apakah kakak senior Su dapat membantuku. Lin Sen tersenyum dan menyerahkan sebuah dompet berisi 10 giok roh berpola 2 di dalamnya. 10 batu giok spiritual berpola 2 bukanlah jumlah yang sedikit. Tetapi bagi Lin Sen, itu tidak lebih dari sekedar makanan. Jika aku memberinya sedikit uang, bukankah aku bisa menyelamatkan giok spiritual berpola 2 itu? Kakak senior Su merasakan dompet itu dan sekilas ekspresi terkejut terpancar di matanya. Murid luar ini cukup menarik. Dia sangat murah hati. Baiklah, kamu dan aku punya kecocokan, jadi aku akan membantumu. Kakak senior Su melambaikan tangannya dan memanggil seorang pria. Dia membisikkan beberapa kata di telinganya, dan lelaki itu langsung turun. Terima kasih, terima kasih. Lin Sen membungkuk. Membayar 10 giok roh berpola 2 bukanlah apa-apa. Yang terpenting adalah Anda dapat menghemat waktu. Ling Yu, aku masih punya banyak di cincinku. Setelah beberapa saat, lelaki itu terlihat kembali, diikuti oleh murid luar. Saudaraku,
Orang ini mengatakan bahwa dia memiliki buah saripati binatang di tangannya. Murid sekte luar itu berwajah seperti tikus, dengan banyak bopeng di wajahnya, dan bila ia tersenyum, dua gigi depannya yang besar terlihat. Dia tampak sangat biasa. Kakak senior Su mengangguk dan menunjuk Lin Sen, kalian berdua pergilah dan negosiasikan harganya. Aku hanya akan membantu kalian menentukan harganya. Mengenai keberhasilan atau kegagalan, itu tergantung pada kalian. Mata Lin Sen berbinar. Buah bis Yuan, saudaraku, 52 batu giok spiritual berpola, maukah kau menjualnya kepadaku? Lin Sen dengan santai menyebutkan harganya. Murid itu menggelengkan kepalanya, aku tidak menginginkan batu giok, aku menginginkan keterampilan yang minimal harus bermutu tinggi. Mendengar ini, kakak senior Su tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit. Orang ini agak mirip singa, tetapi mulutnya terbuka lebar. Keterampilan tingkat surgawi, bila diterapkan pada ramuan, pola spiritual, dan senjata spiritual, kira-kira setara dengan tingkat ke-6. Di sekte Li Huo, tidak semua orang memenuhi syarat untuk mempraktikkan keterampilan tingkat surgawi, bahkan di antara murid dalam. Bagaimana bisa mengeluarkannya dengan mudah? Seni bela diri tingkat atas. Lin Sen berpikir sejenak. Saat dia menjelajahi Jinglei Mansion, dia melihat sebuah buku rahasia seni bela diri terukir di dinding. Itu adalah produk surgawi. Akan tetapi, pada saat itu saya sedang berlatih teknik rahasia kaisar, jadi wajar saja jika saya tidak akan mudah beralih berlatih teknik lain. Jadi, Lin Sen menghafal teknik itu dalam pikirannya. Oke, Lin Sen mengangguk, beri aku waktu sebentar. Dia berbalik, mengeluarkan kertas dan pena dari cincin itu, dan mulai menulis. Setelah beberapa saat, Lin Sen menyalin seluruh teknik kungfu tingkat surgawi. Dia meniup tinta di atasnya dan berkata sambil tersenyum, ini adalah teknik kungfu tingkat surga. Murid luar itu dipenuhi rasa tidak percaya, Saudara Su, tolong bantu saya memverifikasi keasliannya. Saudara Su juga merasa heran dalam hatinya, mengira dia punya kemampuan seperti itu, sehingga bisa meniru jurus kungfu tingkat surga dengan begitu cepat. Jelas ada sesuatu dalam pikirannya. Mungkinkah anak ini menyembunyikan kemampuannya? Kakak senior Su mengambilnya dan melihatnya beberapa kali, matanya berbinar, itu memang teknik tingkat atas yang tidak diragukan lagi, tetapi itu adalah teknik tingkat atas yang relatif biasa, tidak sebagus teknik yang sedang dia latih sekarang. Memikirkan hal ini, dia kehilangan minat untuk membaca lebih lanjut. Ya, itu adalah teknik tingkat surgawi, kata kakak senior Su dengan tenang. Murid sekte luar sangat gembira. Sebenarnya, dia hanya menaikkan harga dan tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar bisa mendapatkan teknik bela diri tingkat atas sebagai imbalannya. Dia dengan hati-hati mengambil buah bis Yuan dan menyerahkannya kepada Lin Sen. Baunya harum sekali, harum sekali. Dia naik ke bahu Lin Sen dengan cepat, air liur mengalir dari sudut mulutnya. Apakah ini binatang hantu milikmu? Kakak senior Su memandang Tuntun dan tidak dapat menahan perasaan sedikit kecewa. Anehnya, itu hanya makhluk fantasi tingkat kedua. Setiap murid luar yang keluar memiliki binatang fantasi tingkat keempat. Terlalu lemah. Menyembunyikan kekuranganmu. Kakak senior Su menggelengkan kepalanya. Pada level ini, tidak ada ruang untuk menyembunyikan kekurangan seseorang. Tampaknya Lin Sen tidak bersikap rendah hati, tetapi benar-benar seorang pemula. Ya, saya minta maaf karena telah mempermalukan Anda, kakak senior. Lin Sen tersenyum dan membungkuk kepada kakak senior Su, terima kasih atas bantuanmu kali ini, kakak senior. Aku sudah mendapatkan banyak hal. Aku tidak akan tinggal lama. Aku akan pergi dulu. Selamat tinggal. Melihat sosok Lin Sen yang semakin menjauh, kakak senior Su tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Dia telah melihat banyak murid yang berbakat, semuanya menunjukkan potensi mereka. Seolah-olah aku takut orang lain tidak tahu tentang bakatku dan aku tidak sabar untuk memamerkannya kepada semua orang. Sebagai orang yang pernah mengalaminya, ia tahu betul bahwa seorang jenius sejati seharusnya menahan diri dan menyembunyikan kemampuannya. Karakter Lin Sen memang sangat dewasa. Itu sesuai dengan mentalitas seorang jenius. Dia dulunya adalah, dan memang benar, seorang jenius yang mempesona. Sangat disayangkan bahwa selama ujian jalan roh sekte Fengjian, kecurangan sekali tidak hanya menghancurkan reputasinya, tetapi juga bakatnya. Kini memulai lagi,
Tak peduli sekeras apapun aku berusaha, aku takkan pernah bisa mengejar jati diri yang dulu sangat diharapkan dariku. Sayang, kakak senior Su mendesah. Jika Lin Sen mempertahankan bakat sebelumnya, mungkin dia akan mampu memasuki gerbang dalam secara langsung. Sungguh suatu perubahan takdir. Setelah meninggalkan gunung belakang, Lin Sen berjalan menuju gerbang luar. Di tengah perjalanan, ketika melewati hutan bambu, Lin Sen merasakan kehadiran samar-samar yang mengikutinya. Dia menggunakan kemampuan persepsinya untuk mengamati dan menemukan bahwa orang ini juga merupakan murid luar di konferensi 100 harta karun. Mengapa Anda begitu terkesan padanya? Karena murid sekte luar ini tidak membeli atau menjual di pameran harta karun, dan selalu melihat-lihat. Jadi, Lin Sen lebih memperhatikannya. Sekarang tampaknya dia sedang mencari seseorang untuk diserang. Tidak peduli seberapa ketat aturan sekte tersebut, akan selalu ada sisi gelapnya. Setidaknya ada beberapa ribu murid luar, dan mustahil untuk membatasi mereka dengan mengandalkan aturan. Murid sekte luar selalu tergantung tidak jauh di belakang Lin Sen. Begitu melihat hutan bambu, dia tak kuasa menahan diri untuk mempercepat langkahnya. Gerakannya ringan dan tatapan matanya penuh dengan kekejaman dan keburukan. Desir, dia mengeluarkan pisau pendek dari lengan bajunya. Itu sangat tajam dan memancarkan cahaya dingin yang samar. Anehnya, itu adalah senjata spiritual. Bahkan senjata spiritual pun telah diambil. Tidak perlu dijelaskan lebih lanjut tujuannya. Melihat ini, Lin Sen mendesah sedikit. Saat berbelok, sosok Lin Sen tiba-tiba menghilang. Murid luar di belakangnya mengeluarkan seruan ringan. Dia tidak menyangka akan kehilangan sasarannya. Dia mempercepat langkahnya, ingin mengejar dan mengambil tindakan, tetapi tiba-tiba dia merasakan hawa dingin di tengkuknya. Apakah kamu mengikutiku? Lin Sen muncul di belakangnya pada suatu saat. Sepasang mata itu bagaikan es, memperlihatkan niat membunuh yang dingin dan tak berujung. Ia seperti binatang buas yang dingin dan ganas yang hanya tahu cara membunuh dan tidak punya emosi. Pada saat itu, murid luar merasa seperti jatuh ke dalam gua es. Keren dari kepala sampai kaki. Desir, tanpa banyak berpikir, belati di tangannya secepat kilat dan tiba-tiba menusuk ke arah Lin Sen. Kecepatannya begitu tinggi, bahkan meninggalkan jejak bayangan. Lin Sen sedikit terkejut. Dilihat dari kecepatan dan kekuatan serangan murid luar itu, dia seharusnya bukan seorang Beastmaster. Tapi, seorang pejuang. Di benua Jiutian, meskipun setiap orang memiliki binatang hantu pendamping, binatang hantu milik sebagian orang tidak cocok untuk pertarungan. Orang-orang ini akan bekerja keras untuk memperkuat kebugaran fisik mereka dan membuat kekuatan tempur individu mereka lebih kuat. Beberapa prajurit yang kuat tidak lebih lemah dari Beastmaster. Prajurit mencakup rentang yang luas. Selain para pendekar yang terutama mengandalkan kekuatan fisiknya, beberapa pendekar juga memilih berlatih senjata spiritual. Dan budidaya pedang adalah profesi terkuat di antara para prajurit. Orang di belakangnya adalah seorang pejuang. Kecepatannya begitu hebat dan serangannya begitu mendadak, sehingga seorang Beastmaster biasa mungkin tidak mampu bereaksi tepat waktu. Patah. Lin Sen mencengkeram pergelangan tangan murid luar itu, menyipitkan matanya sedikit, dan berkata lembut, apakah niat membunuhmu terhadapku begitu kuat? Pupil mata murid luar itu tiba-tiba mengecil. Tusukan belatinya tidak hanya cepat namun juga kuat. Itu adalah serangan yang pasti, tetapi tanpa diduga, serangan itu diblokir oleh lawan. Bukankah Lin Sen ini pecundang yang bahkan tidak berani menanggapi provokasi? Bagaimana bisa ada kekuatan seperti itu? Ada kilatan kemarahan di mata murid luar itu. Karena tidak berhasil sekali, dia akan mencobanya lagi. Dia memutar pergelangan tangannya, mencoba melepaskan diri dari cengkeraman Lin Sen, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa telapak tangan Lin Sen begitu kuat. Setelah gagal melepaskan diri pada kali pertama, sudah terlambat untuk mencoba lagi. Lin Sen membalas dengan pukulan. Ledakan. Murid luar itu terlempar karena pukulan, yang mematahkan beberapa bambu berturut-turut. Ini tidak mungkin. Mengapa badanmu lebih kuat dariku? Murid luar itu berdiri, menutupi wajahnya yang berdarah, suaranya serak. Bodoh. Lin Sen bahkan tidak repot-repot mengucapkan sepatah kata pun. Dia melompat maju bagai kilat, dan tangan giok naganya menghantam dahi murid luar itu dengan keras. Dalam sekejap, tulangnya patah. Murid luar itu tidak mengatakan sepatah kata pun dan terjatuh lemas. Jangan sia-siakan,
jangan sia-siakan. Tuntun mengangkat tangannya dan tanaman merambat tipis menusuk badan murid luar itu. Setelah menyerap saripati dan darah para pengikut luar, ia mengambil belati senjata spiritual dengan tanaman merambat tuntun, melemparkannya langsung ke mulutnya, dan mulai mengunyahnya dengan suara berderak. Hei, senjata spiritual kelas 3, rasanya cukup enak. Setelah menelan isinya, dia menggigit giginya. Adapun Lin Sen, dia bahkan tidak melihat mahiat itu dan berjalan keluar dari hutan bambu dengan wajah tanpa ekspresi. Kau berani menyerangku? Saya kira Anda sudah bosan hidup. Lin Sen tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada orang idiot seperti itu. Aku, Lin Sen, hanyalah seorang murid luar biasa. Aku hanya ingin tetap berada di sekte dan berlatih dengan damai sehingga aku dapat menuntaskan balas dendamku sesegera mungkin. Kenapa kalian mesti cari gara-gara dengan aku? Aku sungguh tidak ingin membunuh siapapun, sungguh tidak. Sebelum kembali ke halaman, Lin Sen sengaja menyekat tangannya untuk menutupi bau darah. Ketika aku memasuki pintu, kebetulan aku bertemu Su Yuwei yang sedang berjalan keluar. Kedua pria itu saling memandang. Adik perempuan. Lin Sen menyapa dengan sopan. Su Yuwei melirik Lin Sen, ekspresinya masih secantik dan malas seperti sebelumnya. Saat mereka lewat, dia berkata pelan, bau darahnya terlalu kuat. Hidung cewek biasanya sangat sensitif, bodoh. Lin Sen tertegun, lalu dengan cepat menemukan kolam untuk mencuci tangannya, dan kemudian kembali ke halaman. Xiao Sen, kamu kembali. Lin Ninger sedang bermain dengan pedang ajaib yang tajam di tangannya. Setelah melihat Lin Sen, dia bergegas maju dengan gembira. Apakah kamu mendapatkan sesuatu dari berpartisipasi dalam pertemuan harta karun kali ini? Meskipun Lin Sen sudah berusia 17 tahun, Lin Ninger selalu merawatnya dengan sikap lembut. Jika orang lain, mereka mungkin sedikit tidak sabar. Namun bagi Lin Sen, karena ia kehilangan orang tuanya lebih awal, ia sangat menikmati perasaan diperhatikan. Apakah aku mendapatkan sesuatu? Tentu saja, aku membeli buah saripati binatang yang diinginkan Tuntun. Lin Sen tersenyum sedikit. Ngomong-ngomong, adik, kenapa kamu terus-terusan bermain dengan pedang ini? Bagaimana kalau kamu terluka? Pedang ini diberikan kepadaku oleh Su Yuwei. Menurutku dia orang yang baik, tetapi dia tidak banyak bicara. Lin Ninger terkekeh. Dia berkata bahwa setelah racun dinginku sembuh, aku bisa berlatih. Aku pasti akan menjadi pendekar pedang yang kuat di masa depan. Kakak, apa yang barusan kamu katakan? Lin Sen mengira dia salah dengar. Su Yuwei berkata begitu. Dia berkata bahwa selama aku pulih dari racun dingin, aku bisa mulai berlatih pedang, dan menjadi seorang kultivator pedang. Lin Ninger jelas-jelas sangat menantikannya. Ada sedikit kerinduan di matanya yang indah. Xiao Sen, saat aku menjadi seorang kultivator pedang, aku akan berlatih keras dan memastikan tidak ada seorang pun yang bisa menindas saudaraku. Ada tekad yang tak berujung dalam kata-katanya yang lembut. Setelah mendengar ini, Lin Sen tidak bisa menahan sedikit gemetar dalam hatinya. Seperti yang diduga, sang kakak selalu merasa bahwa dirinya menjadi beban bagi dirinya sendiri. Jadi ketika dia mengetahui bahwa dia bisa berlatih, dia sangat gembira. Kakak, kamu pasti bisa menjadi pendekar pedang yang kuat. Lin Sen awalnya ingin menasihati Lin Ninger agar lebih menjaga kesehatannya, tetapi begitu kata-kata itu sampai di bibirnya, kata-kata itu berubah menjadi dorongan. Asal adikku suka, aku bisa melakukan apa saja. Mengapa saya bekerja keras untuk berkembang dan menjadi lebih kuat? Bukankah itu hanya untuk memberi adikku rasa percaya diri, apapun pilihannya? Saat aku menjadi cukup kuat hingga semua orang takut padaku, maka adikku dapat melakukan apapun yang dia inginkan di dunia ini. Asalkan kalian mendukung saya pasti berhasil. Lin Ninger jelas sangat gembira atas pengakuan Lin Sen. Dia mengambil pedang ajaib itu, membelainya dengan hati-hati, matanya yang indah menatapnya dengan penuh kerinduan. Saat aku mendapatkan pedang ajaib itu, aku merasa bahwa aku dilahirkan untuk berlatih pedang. Tapi, aku sudah berusia 20 tahun, aku tidak tahu apakah sudah terlambat untuk berlatih sekarang. Kakak, selama kamu mau melakukannya, kamu akan berhasil. Lin Sen memberi semangat. Setelah memasuki ruangan, senyum di wajah Lin Sen berangsur-angsur memudar. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bergumam, apa sebenarnya yang dipikirkan Su Yuwei. Tetapi kemudian dia berpikir, karena Su Yuwei adalah murid kakeknya,
dan dia berinisiatif mengobati penyakit saudara perempuannya, tidak perlu baginya untuk berbohong. Mungkinkah adikku benar-benar cocok untuk berlatih pedang? Lin Sen memikirkannya sejenak, tetapi tetap tidak dapat menemukan jawabannya. Dia hanya bisa bertanya pada Su Yuwei lain kali. Cepatlah, Lin Sen, berikan aku buah saripati binatang itu. Begitu memasuki ruang pelatihan, Tuntun tidak sabar untuk menggosok tangannya. Di sini, Lin Sen menyerahkan buah esensi binatang buas kepadanya dan berkata dengan serius, kamu harus bekerja lebih keras untukku. Kamu harus mencapai level ketiga setidaknya. Apakah kamu mendengarku? Jika tidak, ketika aku keluar untuk bertarung dengan orang lain, ketika mereka melihatmu, mereka akan berpikir, wow, binatang buas tingkat kedua, dan mereka akan tertawa terbahak-bahak hingga gigi mereka akan copot. Cek, bukankah level ketiga mudah dicapai? Siapa yang kau pandang rendah? Tuntun mengambil buah sari binatang dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ledakan, aura luar biasa tiba-tiba meledak dari badannya, berdampak pada kekosongan di sekitarnya inci demi inci. Untuk binatang fantasi lainnya, memakan buah saripati binatang adalah untuk peningkatan. Tetapi Tuntun berbeda, dia telah membuka kekuatan garis keturunannya. Dengan setiap peningkatan level, kekuatan tempur Tuntun secara keseluruhan akan meningkat pesat. Pada saat yang sama, itu juga akan membawa manfaat besar bagi Lin Sen. Misalnya, kemahiran dalam seni rahasia kaisar, kekuatan badan 10.000 pohon, persepsi yang tajam, dan nafsu makan. Larut malam, Lin Sen tiba-tiba terbangun karena rasa lapar yang hebat. Dia tiba-tiba duduk dan merasakan perutnya bergejolak. Dia begitu lapar sehingga dia hampir tidak punya tenaga untuk berjalan. Sial, mengapa aku tiba-tiba jadi lapar? Aku kelaparan, aku kelaparan. Tuntun berteriak di samping, Lin Sen, berikan aku beberapa giok spiritual, aku ingin makan giok spiritual. Mata Lin Sen menjadi gelap dan dia hampir pingsan. Seberapa laparnya ini? Kamu bisa dipromosikan kalau kamu mau, tapi kenapa kamu menghabiskan semua energi di badanku? Lin Sen mengumpat lemah, mengeluarkan segenggam giok spiritual berpola 2 dari cincin penyimpanannya dan melemparkannya. Krek, krek, Tuntun makan dalam suapan besar, menggigit sepotong batu giok spiritual dan langsung menelannya. Setelah memakan 20 atau 30 giok roh berpola 2 berturut-turut, rasa lapar pun berkurang. Dia menghela napas lega, aku benar-benar kelaparan tadi. Aku tidak menyangka bahwa membuka level ketiga akan begitu berbahaya. Kau tahu, bagaimanapun juga, aku adalah pohon Hongmeng kuno. Betapa memalukannya jika aku mati kelaparan di tempat. Lin Sen mengusap perutnya dan membalikkan badan. Saat saya merasa lapar, bagaimana saya bisa memuaskan keinginan saya hanya dengan memakan Lingyu yang hambar? Dia keluar dari sekte dan pergi ke kota Lihuo. Di sana dia secara acak menemukan sebuah restoran dan meminta pelayan untuk menyiapkan meja penuh ikan dan daging. Lin Sen menjentikkan jarinya dan sebuah batu giok spiritual jatuh ke tangan Xiao Er. Lalu dia makan dengan lahap seperti hantu kelaparan. Bukannya dia tidak mau memperhatikan tata krama di meja makan saat makan, dia hanya kelaparan. Meski sudah larut malam, restoran itu masih ramai pengunjung. Di meja sebelah, seorang pria besar menengadahkan kepalanya untuk meneguk anggur, lalu mendesah, ini sudah gelombang ke-7. Kalau terus seperti ini, karavan kita tidak akan berguna. Sebaiknya kita bubar saja. Kita tidak bisa menahannya. Ada begitu banyak karavan, tetapi mereka justru memilih untuk mengincar keluarga Zong kita. Mereka sangat kuat. Kudengar ada murid-murid inti sekte Lihuo yang berdiri di belakang mereka. Kita tidak boleh menyinggung mereka. Kalau kau tanya aku, kakak, kenapa tidak kita serahkan saja benda itu? Setidaknya kita harus melanjutkan usaha kita. Kita tidak bisa membiarkan orang yang masih hidup mati lemas karena air seni. Orang lain pun membujuk dengan suara pelan. Serahkan saja. Kenapa harus diserahkan? Bukankah itu yang mereka inginkan jika kita menyerahkannya? Pria besar itu melotot dan lalu membanting meja. Lebih baik aku menggunakan benda ini untuk menyewa seseorang untuk mengawal karavan kita daripada memberikannya kepada orang-orang serakah itu. Tidak cukup hanya dengan memungut tol dari kita setiap tahun, mereka ingin memaksa kita mati sepenuhnya. Lin Sen, benda apa itu yang baunya harum sekali? Tuntun merangkak keluar dari pelukaan Lin Sen. Dia mengendus dengan gembira, baunya harum sekali, pasti ini harta karun.
Dekat sini. Lin Sen melirik sisa makanan di depannya, apakah harum? Jika baunya harum, ambil dan makanlah. Bah, aku tidak sedang membicarakan hal ini. Tuntun geram, maksudku, baunya harum sekali, menarik perhatianku. Dia mengikuti sumber dan arah datangnya aroma itu, melompat turun dan berlari ke arah lelaki besar itu. Lin Sen, dia di sini. Dari manakah pohon muda itu berasal? Pria besar itu mengerutkan kening dan mengangkat kakinya untuk menendang Tuntun. Hei, beraninya kau menyerang saudara musuh. Kau mau berkelahi? Tuntun sangat lincah dan menghindar. Kemudian, lengannya berubah menjadi tanaman merambat dan memukul kaki pria besar itu dengan punggung tangannya. Pria besar itu merasakan sakit dan sangat marah. Dia berdiri dan hendak menyerang. Maaf, ini adalah binatang khayalanku. Maaf karena tidak mendisiplinkannya dengan benar. Melihat ini, Lin Sen mengambil kembali pohon muda itu. Lalu dia tersenyum dan meminta maaf. Seorang murid sekte Li Huo. Ketika semua orang di meja melihat tanda di antara alis Lin Sen, sedikit keterkejutan melintas di mata mereka. Dia adalah murid sekte Li Huo. Ini salah paham, semua salah paham. Pria besar itu tersenyum dan membungkuk. Di kota Li Huo, pengikut sekte Li Huo benar-benar yang terbaik di antara orang-orang. Tidak peduli siapapun yang melihatnya, mereka harus sopan. Lin Sen, dia punya sesuatu yang bagus yang akan sangat bermanfaat bagiku. Ayo, hajar dia dan ambil harta karun itu. Tuntun berkata dengan penuh semangat di telinga Lin Sen. Mengingat percakapan di meja makan, Lin Sen berpikir sejenak dan tersenyum lembut. Kakak, aku mendengar kalian berbicara tadi, apakah kalian berencana merekrut beberapa pengawal untuk karavan? Ketika lelaki besar itu mendengarnya, dia segera menyentuh hidungnya dan berkata, "Yah Dot Yah, memang begitu. Alasan utamanya adalah kita memiliki sejumlah barang yang sangat penting, yang diblokir oleh penjaga kota-kota Li Huo. Mereka tidak akan membiarkan kita mengirimkannya apapun yang terjadi." Apa alasannya? Lin Sen bertanya langsung ke intinya. Tuntun mengatakan bahwa dia memiliki harta karun padanya. Dikombinasikan dengan percakapan sebelumnya dengan anak buahnya. Masalahnya kemungkinan besar ada pada harta karun ini. Lin Sen bukanlah tipe orang yang akan merampas harta karun saat melihatnya. Seorang pria mencintai uang, tetapi dia mendapatkannya dengan cara yang benar. Karena saya tidak sengaja mendapatkan bagian dari benda ini, kapten pengawal kota mereka ingin memaksa saya untuk membelinya, tetapi saya menolaknya. Pria besar itu juga seorang yang jujur. Dia menggaruk kepalanya dan mengeluarkan sepotong batu giok dari tangannya. Aku tidak tahu benda apa ini, tetapi pasti ini sesuatu yang luar biasa yang dapat membuat seorang kapten penjaga kota terobsesi padanya. Nima, itu dia. Tuntun berteriak di telinga Lin Sen, benda ini disebut kristal binatang suci. Konon benda ini hanya bisa dipadatkan di dalam badan binatang iblis yang sudah mencapai tingkat binatang suci. Setelah meminumnya, aku akan bisa terus membuka lebih banyak kekuatan darah. Pria besar itu tidak menemukan sesuatu yang aneh dan melanjutkan, jadi, aku ingin mencari seseorang untuk membantu kita mengawal barang-barang ini, dan hadiahnya adalah batu ini. Kapten penjaga kota berada di tingkat ke-6 alam roh bumi dan sangat kuat. Dia tampak malu ketika mengatakan ini. Memang, tingkat ke-6 alam roh bumi setara dengan beberapa murid luar yang kuat. Jika dia maju sedikit lebih jauh dan mencapai tingkat ke-7 alam roh bumi, dia akan hampir setara dengan para tetua sekte luar. Tak heran lelaki besar itu merasa tak berdaya akan hal ini. Kilatan melintas di mata Lin Sen, dan dia berkata, "Saya akan menerima pesanan ini." Orang besar itu terkejut mendengarnya, kamu ingin mengambilnya." Dia tahu betul betapa menakutkannya kapten pengawal kota itu. Melihat pemuda di depannya, meskipun dia adalah murid luar sekte Li Huo, kekuatan tempurnya mungkin tidak sebanding dengan kapten penjaga kota. Oleh karena itu, dia masih sedikit khawatir dalam hatinya. "Jangan khawatir, Anda akan membayar saya setelah saya mengantarkan barang Anda ke tempat tujuan. Jika saya tidak bisa melakukannya, saya tidak akan mengambil sepeser pun." Lin Sen tersenyum. Dia tidak keluar untuk waktu yang lama dan merasa sedikit tercekik. Kawal muatan kargo dan dapatkan kristal binatang suci. Penawaran ini adalah penawaran bagus dari sudut pandang manapun. Pria besar itu merenung sejenak dan merasa bahwa kesepakatan ini bukanlah kesepakatan yang merugikan. Dengan bantuan murid luar sekte Li Huo,
diharapkan kapten penjaga kota tidak akan berani bertindak terlalu jauh. Mungkin, hanya dengan mengandalkan identitasnya, dia dapat keluar dari kota itu. Nama saya Hemu, siapa nama Anda, Tuan? Pria besar itu menggertakkan giginya dan memutuskan untuk melakukannya. Bukanlah solusi untuk menyimpan barang dalam kota. Tiap hari Anda menginap berarti rugi uang. Lin Sen. Lin Sen bertanya, ada berapa orang di karavanmu? Tuan Lin, ada 11 saudara di kelompok kita. Hemu membungkuk. Ayo pergi sekarang. Lin Sen tersenyum. Dia ingin menyelesaikan masalah ini secepatnya sehingga dia bisa mengabdikan dirinya pada kultivasi lagi. Meskipun peningkatan kekuatan Su Huansui tidak membawa rasa krisis, hal itu juga membuat Lin Sen bertekad untuk berlatih dengan baik. Meskipun dia adalah murid sekte dalam, dengan bimbingan para tetua dan sumber daya kultivasi yang tak terhitung jumlahnya, dia juga tidak buruk. Dengan petunjuk dari suster junior, kapanpun Anda membutuhkan batu giok spiritual, Anda dapat pergi ke perbendaharaan untuk mendapatkannya. Selama tidak terlalu berlebihan, orang-orang pada umumnya akan akomodatif. Dengan kondisi seperti itu, sungguh sia-sia jika kita tidak bisa segera memperbaikinya. Pergi sekarang. Hemu terkejut. Tapi, Lin Qi tidak ada di sini pada malam hari, dan penjaga kota lainnya tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Lin Qi adalah kapten penjaga kota. Alasan mengapa dia meminta murid-murid sekte Lihuo untuk menjadi pengawalnya adalah karena dia ingin menggunakan wajah ini untuk membicarakan masalah ini dengan Lin Qi. Setiap orang mampu menyelamatkan muka, dan mereka akan bertemu satu sama lain cepat atau lambat, dan tidak ada seorang pun akan terus-menerus mempersulit orang lain. Hemu tidak ingin putus dengannya kecuali benar-benar diperlukan. Bunuh mereka, Lin Sen berkata dengan tenang. Hemu terkejut dan mengira dia salah dengar. Tetapi, melihat ekspresi Lin Sen, dia tampaknya tidak bercanda sama sekali. Saudaraku, ayo kita pergi. Tuan Lin sudah berkata begitu. Jika dia tidak takut, apa yang harus kita takutkan? Seorang lelaki dengan bekas luka di meja itu berteriak. Hemu menggertakkan giginya dan berkata, ayo pergi. Begitu saja, dia memimpin sekelompok orang ke halaman di jalan belakang restoran. Ada 4 kereta di halaman, penuh dengan barang, dan selusin kuda tinggi. Kuda-kuda ini jelas memiliki darah monster, dan masing-masing sangat kuat dan kokoh. Jenis kuda ini memiliki daya tahan tinggi untuk perjalanan jarak jauh. Pergi. Hemu mengangkat tangannya. Beberapa orang yang menjaga halaman datang, saudaraku, apakah kita akan berangkat di tempat yang gelap? Tapi gerbang kota sudah ditutup sekarang. Jika mereka tidak membuka gerbang, bunuh saja mereka. Lin Sen tersenyum tipis. Pria itu melirik Lin Sen ke samping dan hendak memarahinya karena tidak tahu apa-apa ketika dia tiba-tiba melihat tanda samar di antara kedua alisnya. Itu melambangkan murid luar sekte Lihuo. Dia langsung menutup mulutnya. Sekalipun Anda hanya murid luar, tidak semua orang memenuhi syarat untuk bergabung. Semua orang segera mengemasi semuanya dan berjalan di jalan, menuju keluar kota Lihuo. Ketika mereka tiba di gerbang kota, para pengawal itu mengerutkan kening, melangkah maju dan berteriak, Hemu, kapten berkata bahwa jika kamu tidak menyerahkan batu itu, jangan pernah berpikir untuk mengirim barang-barang ini keluar kota. Mereka saling kenal dan telah berurusan satu sama lain berkali-kali. Saudaraku, tolonglah bersikap fleksibel. Lin Sen menunggang kudanya maju dengan senyum cerah di wajahnya. Setelah tatapan penjaga itu tertuju pada tanda samar di dahi Lin Sen, dia mengerutkan kening dan berkata, Hemu, kamu mengundang murid luar dari sekte Lihuo dan ingin kami melepaskanmu. Itu lelucon. Serahkan batu itu dengan patuh, atau undang murid dalam. Kami tidak mengakui sekte luar. Setelah berkata demikian, penjaga itu berbalik dan berjalan kembali. Semua penjaga menunjukkan ekspresi mengejek. Di belakang kapten mereka berdiri seorang murid batiniah. Orang-orang yang diundang Hemu adalah pengikut sekte dalam, jadi mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun dan menyerah begitu saja. Namun, apa yang harus ditakutkan oleh para pengikut luar? Tidak mengizinkanku. Lin Sen mengangkat alisnya. Tidak. Para penjaga kota mensibir. Seorang anak yang bahkan rambutnya belum tumbuh dewasa ingin bertindak sok penting dan menggunakan statusnya untuk menindas orang lain. Siapa yang memberimu keberanian? Oke, Lin Sen menghela napas, berbalik dan mengedipkan mata pada Hemu. Mereka telah berkomunikasi sebelum datang, dan jika pihak lain bersikeras tidak menyerah, mereka akan membunuh orang itu.
Lin Sen memimpin dan bertanggung jawab untuk memukul mundur para penjaga. Sisanya bertugas membuka gerbang kota, melindungi barang, dan langsung meninggalkan kota. Setelah kami meninggalkan kota dan mengantarkan barang ke tujuan, perjalanan pun selesai. Adapun kota Lihuo, saya mungkin tidak akan kembali lagi. Tuntun, silakan, beri dia napas, jangan dibunuh. Lin Sen tiba-tiba melompat dari kudanya dengan tatapan dingin. Aura di sekelilingnya berkembang sepenuhnya. Setelah garis keturunan Tuntun pulih ke tingkat ketiga, Lin Sen juga menjadi jauh lebih kuat. Inilah keuntungan memiliki monster fantasi yang kuat. Lin Sen, perhatikan baik-baik dan lihat bagaimana aku menunjukkan kekuatanku. Tuntun melompat. Meskipun dia tidak besar, dia tampak sangat garang. Ketika para penjaga melihat ini, pupil mata mereka sedikit mengecil. Beraninya kau menyerang penjaga kota. Jelas mereka tidak menyangka Lin Sen begitu sombong. Kamulah yang sedang aku tabrak. Sosok Lin Sen bergerak maju bagai kilat dan dia menamparkan penjaga kota itu dengan keras. Kekuatan penjaga kota ini semuanya berada pada tingkat keempat atau kelima alam roh bumi. Di depan Lin Sen, dia benar-benar rentan. Ledakan. Lin Sen menamparkan satu orang dan membuatnya terpental. Dia lalu mengepalkan tangannya dan membantingnya ke penjaga kota lainnya. Setiap gerakannya dipenuhi kekuatan luar biasa dan sangatlah bertenaga. Para penjaga kota terkejut dan tersebar serta berada dalam kondisi yang mengerikan. Buka pintunya, Hemu berteriak, dan segera dua orang bergegas ke gerbang kota, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan, untuk membuka gerbang. Berani sekali kau. Seorang penjaga kota memanggil seekor binatang hantu dan bergegas mendekat sambil berteriak. Kekuatannya berada pada level kelima alam roh bumi, dan statusnya seharusnya berada pada level pemimpin tim. Namun sebelum ia sempat mendekat, Tuntun telah melesat maju dengan kecepatan yang sangat tinggi dan menendang pengawal kota itu hingga puluhan meter jauhnya. Ledakan. Penjaga kota menabrak tembok dan menyemburkan darah. Terjadi kekacauan di depan gerbang kota. Cepat, lebih cepat. Hemu merasa cemas. Tidak banyak penjaga kota yang bertugas di malam hari, dan tidak banyak dari mereka yang kuat. Kalau berlarut-larut dan Ling tertarik, kita akan mendapat masalah. Hari ini aku tidak ingin membunuh siapapun. Aku harap kalian bisa menjaga diri kalian sendiri. Lin Sen berbalik dan berdiri di depan gerbang kota, menatap semua orang dengan tatapan lembut dan senyum tipis. Perkataannya membuat para pengawal kota tiba-tiba menciut, dan mereka semua merasakan adanya niat membunuh. Untuk sesaat, tidak seorang pun berani melangkah maju. Mencicit. Pintunya terbuka. Hemu sangat gembira dan melambaikan tangan. Tuan Lin, ayo berangkat. Lin Sen menaiki kuda yang tinggi, menarik tali kekang dan berteriak, wah. 4 kereta dan lebih dari selusin kuda berpacu di malam hari, menimbulkan awan debu yang besar. Cepat, laporkan pada kapten. Kapten muda itu memuntahkan darah, wajahnya tampak sangat jelek. Tidak seorang pun menduga sesuatu seperti ini akan terjadi. Hemu ini berani sekali. Saat kapten tiba, kita akan membuat mereka membayar harganya. Di bawah sinar bulan yang terang, tatapan mata sang kapten tampak tajam. Kereta itu berpacu di jalan resmi. Tujuan pengiriman barang ini adalah Black Rock City, yang berjarak beberapa ratus kilometer dari Fire City. Lin Sen sudah mengetahuinya dalam pikirannya. Jika dia bergegas, dia akan bisa kembali sebelum fajar. Jika saatnya tiba, biarkan Tuntun memakan kristal binatang suci itu. Mungkin garis keturunan dapat dibuka terus-menerus. Kuda cepat dan memiliki daya tahan yang hebat. Setelah lebih dari 2 jam perjalanan, kami akhirnya tiba di Black Rock City. Tuan Lin, terima kasih banyak kali ini. Hemu melangkah maju dan mengepalkan tangannya dalam-dalam. Jika bukan karena kamu, kami tidak tahu berapa lama barang-barang ini akan tertahan. Itu masalah kecil. Lin Sen tersenyum. Kelompok Hemu tidak terlalu kuat, tidak heran mereka tidak berani berhadapan langsung dengan penjaga kota. Kalau mereka mengandalkan diri sendiri saja, mereka tidak akan bisa keluar meskipun mereka memaksa masuk. Meskipun aku tidak tahu nilai batu ini, tapi harganya pasti sangat mahal. Hemu mengeluarkan kristal binatang suci dari tangannya dan menunjukkan senyuman sederhana. Menurut kesepakatan kita, itu milikmu. Terima kasih. Lin Sen mengambil kristal binatang suci. Tuntun dengan raut wajah serakah ingin mengambilnya, namun tangannya ditampar oleh Lin Sen. Tuan Lin, Anda harus berhati-hati dengan Lin Qi.
Dia selalu berpikiran sempit. Hemu memperingatkan, jika kau menyinggung perasaannya, waspadalah terhadap balas dendam. Saya akan memperhatikannya. Lin Sen mengangguk. Dia tidak punya terlalu banyak kekhawatiran tentang Ling. Hanya karena identitasku sebagai murid luar sekte Lihuo, dia tidak berani menyerangku. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Hemu, Lin Sen melanjutkan menunggang kudanya kembali ke kota Lihuo. Mengapa kamu datang menemuiku larut malam? Di sebuah restoran di kota Lihuo. Seorang pria muda berjubah sedikit mengernyit dan menatap pria di depannya dengan sedikit ketidaksenangan. Pria itu mengenakan baju besi dan memiliki pedang di pinggangnya. Dia tak lain adalah Lin Qi, kapten penjaga kota. Tuan Zhao, saya menemukan kristal binatang suci di tangan seorang pemimpin karavan beberapa waktu lalu. Saya ingin merebutnya dan memberikannya kepada Anda beberapa hari ini, tetapi sayangnya, orang itu melarikan diri hari ini. Lin Qi menundukkan kepalanya, tampak malu. Tuan muda Zhao, bernama Zhao Peng, adalah murid dalam sekte Lihuo. Lin Qi adalah antek Zhao Peng, dan sering berparade di depan umum dengan menggunakan nama Zhao Peng. Karena status bangsawan para murid inti sekte Lihuo, tidak ada seorang pun yang berani memprovokasi Lin Qi. Kali ini, setelah Lin Qi mengetahui bahwa Hemu memiliki kristal binatang suci, dia langsung punya beberapa ide. Tentu saja dia tahu pentingnya kristal binatang suci. Namun dia tidak berencana untuk memberitahu Zhao Peng secara langsung. Bagaimana bisa sekadar menyampaikan berita dibandingkan dengan mengambilnya lalu mengembalikannya. Namun siapa sangka Hemu ternyata begitu putus asa hingga ia malah melarikan diri. Dia bahkan melukai banyak sekali pengawal kotanya. Sombong sekali. Kristal binatang suci. Pupil mata Zhao Peng tiba-tiba menjadi bersemangat saat mendengar ini. Bahkan suaranya pun menjadi sedikit serak. Apa kamu serius? Tentu saja itu nyata. Aku telah melihat kristal binatang suci dengan mata kepalaku sendiri di pasar perdagangan. Aku tidak akan membuat kesalahan. Pada saat itu, si idiot Hemu tidak mengenalinya dan ingin mencari seseorang untuk mengidentifikasinya. Aku menemukannya dan ingin merebutnya, tetapi dia melarikan diri. Lin Qi menepuk pahanya sendiri karena marah. Desir. Dua niat membunuh yang dahsyat tiba-tiba terpancar dari mata Zhao Peng. Mengapa kamu tidak menceritakan hal ini kepadaku sebelumnya? Suara Zhao Peng dingin, seolah tidak mengandung emosi. Tahukah kau betapa berharganya kristal binatang suci? Kau jelas mengenalinya, tetapi gagal merebutnya. Kejahatan apa yang harus kau lakukan? Di akhir perkataannya, Zhao Peng tidak lagi menyembunyikan niat membunuhnya. Jangan salahkan aku, Tuan Zhao. Ada peraturan yang ditetapkan oleh sekte Lihuo di kota ini. Pertarungan pribadi tidak diperbolehkan. Aku ingin memaksanya untuk menyerahkannya, tetapi dia menggunakan kristal binatang suci sebagai hadiah dan menyewa murid luar sekte Lihuo untuk mengawalnya keluar kota. Lin Qi menggertakkan giginya, murid luar itu bernama Lin Sen. Apa maksudmu Lin Sen? Setelah mendengar nama ini, pandangan dingin melintas di mata Zhao Peng. Dia sama sekali tidak punya perasaan baik terhadap Lin Sen. Sebagai seorang pemimpin di antara murid-murid dalam, Zhao Peng cukup terkenal. Pada konferensi Longmen, dia adalah salah satu dari 3 orang yang berpartisipasi. Sayangnya, dia kalah telak melawan Su Huansui. Zhao Peng selalu ingin mengejar Su Yuwei, namun sayang Su Yuwei sama sekali tidak pernah memandangnya. Sebaliknya, Su Yuwei tampaknya memiliki kesukaan khusus pada Lin Sen. Begitu dia masuk sekte, dia melindunginya dengan berbagai cara, mengunjungi halamannya berkali-kali. Dan secara pribadi memberinya banyak sumber daya kultivasi. Zhao Peng melihat semua kejadian ini dan merasa sangat kesal. Lin Sen, aku tidak bermaksud mengambil tindakan terhadapmu secepat ini. Kaulah yang mendatangkannya padaku. Zhao Peng perlahan berdiri, niat membunuh terpancar di matanya. Tutup semua gerbang kota. Dia baru saja mendapatkan kristal binatang suci dan mungkin belum sempat memurnikannya. Ya, Lin Qi menerima pesanan dan turun. Kakak senior Zhao, Lin Sen punya adik perempuan yang bergantung padanya seumur hidup. Adiknya tidak punya kultivasi sama sekali, jadi dia sangat mudah dihadapi. Kita bisa menangkap adiknya terlebih dahulu, dan menggunakan adiknya untuk mengancam anak itu untuk melihat apakah dia akan menyerahkan kristal binatang suci. Seorang murid luar di samping Zhao Peng menyeringai. Bagi seekor semut seperti dia, bagaimana mungkin seorang saudari yang tidak berguna dan tidak memiliki kultivasi bisa sepenting kristal binatang suci?
Zhao Peng mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Bukan begitu. Anak itu sangat baik kepada adiknya. Jika kita menggunakan adiknya sebagai ancaman, dia pasti akan menyerahkan kristal binatang suci itu dengan patuh. Selain itu akan menyelamatkan kita dari perang. Murid luar itu tampak seperti sedang memberikan nasihat. Silakan lanjutkan dan lakukan pekerjaan yang lebih baik. Zhao Peng berpikir sejenak dan merasa itu bukan masalah besar. Kakaknya tidak memiliki kultivasi, jadi dia tidak akan bisa menimbulkan masalah. Murid-murid luar mengangguk dan segera melakukannya. Saat fajar tiba, tanda pertama fajar muncul di timur. Lin Shen menunggang kudanya kembali ke gerbang kota, hanya melihat puluhan penjaga kota berdiri dalam formasi tempur lengkap di depan. Setiap orang yang memasuki kota akan diperiksa dengan cermat. Apakah kamu menungguku? Lin Shen melompat dari kuda dan berjalan ke arahnya. Lin Shen, kamu telah melukai penjaga kota kami kemarin dan melarikan diri dari kota Lihuo, namun kamu berani kembali. Pemimpin tim kemarin menemukan Lin Shen, dan dia berteriak di tempat, dengan kilatan kemarahan di pupil matanya. Penjaga kota lainnya menghunus senjata mereka serempak dan menatap Lin Shen seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh. Semuanya, jangan terlalu gugup. Kemarin aku ada urusan mendesak. Lin Shen membungkuk. Aku sudah kembali sekarang. Tolong buat pengecualian dan biarkan aku memasuki kota. Kita akan bertemu cepat atau lambat. Haha, sungguh perkataan yang bagus. Kita akan bertemu cepat atau lambat. Lin Qi masuk dengan wajah dingin. Namamu Lin Shen, kan? Oh, kamu sepupuku. Karena kita berdua bermarga Lin, tolong serahkan kristal binatang suci itu. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Lin Shen terkekeh. Apa maksudmu dengan penyesalan? Apakah kamu mengenali benda ini? Lin Qi mengangkat benda di tangannya. Itu adalah piring kecil yang sangat lesat. Jangan menolak bersulang, minumlah anggur hukuman. Saat Lin Shen melihat piring kecil itu, seluruh senyum di pupil matanya sedikit tertahan. Dalam sekejap, ekspresinya berubah. Sepasang pupil matanya berubah merah padam saat ini. Ganas, gila, dan mengerikan. Kau tertangkap, saudariku. Lin Shen melangkah maju perlahan. Suaranya bagaikan suara binatang buas, menahan ketenangan sebelum menjadi gila. Entah mengapa, banyak penjaga kota yang hadir merasakan ketakutan yang tak dapat dijelaskan di hati mereka. Seolah ada seekor binatang buas yang perlahan mendekatinya, dan auranya yang seolah ingin langsung melahapnya pun menjadi semakin mengerikan. Beberapa penjaga kota merasa tangan dan kakinya dingin. Mereka saling memandang dengan ketakutan yang amat sangat. Semua orang merasa seolah-olah ada yang mencekik mereka dan mereka bahkan tidak bisa mengucapkan kalimat lengkap. Niat membunuh yang mengerikan, begitu mencekam dan mengerikan, masih terus meningkat. Bahkan Ling pun menggigil, merasa seakan-akan tengah ditatap oleh seekor binatang buas yang tak tertandingi. Dia tidak bisa berhenti merasa panik. Wah, aku bilang padamu, adikmu ada di tangan kami. Kalau kau ingin dia hidup, serahkan kristal binatang suci. Bahkan suaranya bergetar. Sudah berakhir, anak ini mulai gila lagi. Tuntun membelalakan matanya, mengapa orang-orang ini tidak melakukan apa-apa lagi, tetapi mereka harus menangkap Lin Ninger. Dia adalah nyawa Lin Shen. Kali ini, puluhan orang akan mati, dan aku khawatir ini tidak akan berakhir. Serahkan kristal binatang suci itu, kalau tidak. Lin Qi mundur selangkah. Punggungnya dipenuhi keringat dingin. Dia mengatupkan giginya dan terus mengingatkan dirinya sendiri dalam benaknya, bukankah dia hanya seorang murid luar? Klik, Lin Shen melangkah maju lagi. Saat dia mengambil langkah ini, aura di sekelilingnya meledak seketika, dan tanah tiba-tiba retak. Sosoknya menerkam ke arah Ling seperti seekor harimau yang turun dari gunung. Kamu berani membuat Lin Shen marah. Aduh, aku tidak punya pilihan selain mengirimmu ke neraka untuk bertobat. Mata Tuntun memadat, dan badannya tiba-tiba membesar hingga lebih dari 3 meter tingginya. Kedua lengan kayunya sekeras senjata spiritual. Saat mereka terseret di tanah dan menyerang, mereka sebenarnya menciptakan 2 alur di tanah, yang membuat orang-orang merasakan penindasan tak terbatas. Binatang mitologi macam apa ini? Semua penjaga kota ketakutan. Setelah garis keturunannya terbuka ke tingkat ketiga, badan Tuntun akan tiba-tiba tumbuh hingga 3 meter saat ia memasuki bentuk tempur. Kulit kayunya sekeras besi, sekalipun senjata spiritual memotongnya,
tidak akan ada sedikit pun goresan yang tertinggal. Mengerikan sekali. Puci. Tuntun melayangkan pukulan dan menghancurkan kepala seorang penjaga kota hidup-hidup. Dia sangat cepat, bergerak ke kiri dan kanan, serta menerkam ke atas dan ke bawah, seperti serigala di tengah kawanan domba. Di sisi lain, Lin Sen sangat marah dan menggunakan tangan giok naga untuk memukul kepala Lin Qi. Anakmu gila, berani sekali kau menyerang kami. Lin Qi sangat marah. Dia mengangkat lengannya dan mencoba menghalangi pukulan Lin Sen. Ada niat membunuh yang kuat terpancar di matanya. Karena kamu tidak mau menerima roti panggangku, jangan salahkan aku jika bersikap kejam. Retakan. Kedua lengan Lin Qi sangat rapuh dan langsung dipatahkan oleh Lin Sen. Kemudian, tangan Long Yu terus mendarat di dahi Lin Qi. Ling meninggial di tempat, tidak menangkap satu gerakan pun. Setelah membunuh Lin Qi, Lin Sen berbalik dan mengulurkan tangan, mencengkeram leher pemimpin tim lainnya. Dia mengerahkan tenaga dengan telapak tangannya dan langsung mematahkan lehernya. Di sisi lain, Tuntun mulai membunuh orang dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Hanya dalam beberapa saat, puluhan penjaga kota terbunuh tanpa meninggalkan satu pun yang selamat. Ada banyak praktisi yang datang dan pergi masuk dan keluar kota. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka semua benar-benar tercengang. Ini terlalu kejam. Lin Sen menyeka darah di telapak tangannya dan berjalan menuju kota. Meskipun Lin Qi adalah kapten penjaga kota, mustahil baginya untuk memasuki sekte untuk menangkap orang. Sebelumnya, Hemu mengatakan bahwa ada murid dalam yang berdiri di belakang Lin Qi. Pasti itu perintahnya untuk menangkap adikku. Tidak peduli siapa dirimu, aku akan mencabik-cabikmu. Aura pembunuh merasuki badan Lin Sen. Dengan setiap langkah maju, niat membunuh di sekelilingnya akan melonjak. Bagi Lin Sen, Lin Ninger adalah skala terbalik yang tidak dapat disentuh siapapun. Kalau kau berani menyakiti adikku, akan kubunuh seluruh keluargamu. Ketika Lin Sen berjalan di jalan dengan berlumuran darah, semua orang terkejut. Dia tampaknya berjalan keluar dari lautan darah dan mahiyat, dengan setiap inci kulitnya memancarkan aura pembunuh yang mencengangkan. Berani menyerang penjaga kota, bocah ini terlalu sombong. Namun, ketika semua orang melihat garis di antara alisnya, mereka langsung mengerti. Ternyata dia adalah murid sekte Li Huo. Pantas saja dia berani bersikap gila seperti itu. Ada dua penjaga kota yang berpatroli di kejauhan. Mereka menyaksikan Lin Sen membunuh orang dengan mata kepala mereka sendiri dan sangat ketakutan hingga kaki mereka lemas. Tepat saat mereka hendak melarikan diri, Lin Sen melesat maju dan menghancurkan salah satu kepala mereka dengan satu pukulan. Lalu dia menyebutkan orang lain. Ada kemarahan yang membara di matanya. Siapa dalang di balik ini? Niat membunuh yang terpancar dari sorot mata Lin Sen membuat para penjaga kota merasa seperti jatuh ke dalam gua es. Kulit kepalaku terasa geli dan seluruh badanku gemetar. Aku. Bibir penjaga kota itu bergerak, dan dia berkata hampir tanpa sadar, ini, perintah dari kakak senior Zhao. Kami hanya menyampaikan pesan. Kakak senior Zhao, siapa dia? Lin Sen bertanya lagi. Zhao Peng. Wajah penjaga kota itu menjadi pucat. Dia merasakan ancaman kematian dari pihak lain. Engah. Begitu dia selesai berbicara, Lin Sen memukul kepalanya dan melemparkan badannya ke samping. Zhao Peng. Mata Lin Sen menampakkan niat membunuh. Zhao Peng yang pergi untuk berpartisipasi dalam konferensi Longmen dan dikalahkan oleh Su Huansui dalam pertarungan. Dia tidak takut mati dan berani menyerang adikku. Pada saat ini, niat membunuh di badan Lin Sen membengkak lagi. Semua murid dalam memiliki kekuatan tingkat ke-7 dari alam roh bumi. Zhao Peng tidak terkecuali. Terlebih lagi, dia pasti dapat menduduki peringkat 10 besar murid dalam. Meski begitu, lalu kenapa? Lin Sen dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia tidak bisa berhenti berteriak. Niat membunuh yang tak berujung terpancar dari seluruh badannya, dan dia bergegas menuju sekte tersebut. Sepanjang jalan, banyak penonton yang melihat hal itu dan pupil mereka mengecil dan mereka menghindar berulang kali. Niat membunuh yang meledak dari Lin Sen membuatnya sulit bernapas bahkan dari jarak yang begitu jauh. Ketika tiba di gerbang gunung, Lin Sen yang berlumuran darah, sungguh membuat takut kedua murid penjaga gunung. Adik Lin Sen, apa yang terjadi? Seorang murid merasa gelisah dan berjalan maju dan bertanya dengan suara rendah.
Lin Sen mengabaikannya dan berjalan memasuki sekte tersebut. Murid-murid bagian dalam tinggal di halaman dalam, yang terpisah dari halaman luar. Berdasarkan peraturan, pengikut pelataran luar sama sekali tidak diperkenankan memasuki gerbang dalam. Ketika Lin Sen penuh dengan niat membunuh dan berkeliling di sekte luar, banyak pengikut sekte luar merasa takut. Ini, apa yang terjadi? Niat membunuhnya terlalu kuat, aku bahkan hampir tidak bisa bernapas. Bukankah itu Lin Sen? Dia sangat kuat. Banyak murid luar terkejut ketika mereka melihat ini. Mereka segera melangkah maju dan mengejarnya. Di dalam sekte luar, beberapa tetua juga khawatir dengan niat membunuh Lin Sen. Salah satu tetua merasakan ada yang tidak beres dan buru-buru mengejar ke depan. Lin Sen, apa yang terjadi? Kepada siapa kamu akan melampiaskan niat membunuhmu? Dia tahu bahwa Lin Sen adalah orangnya Su Yuwei, jadi dia tidak berani bertindak gegabah. Namun, Lin Sen tidak menjawab. Pada saat ini, Lin Sen hanya memikirkan satu hal. Membunuh. Kalau kau berani menyentuh adikku, akan kubunuh seluruh keluargamu. Melihat Lin Sen mengabaikannya, si tetua mengerutkan kening. Jika Lin Sen benar-benar tersesat, atau pikirannya dibutakan oleh sesuatu dan dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan langit dan bumi, maka itu akan menjadi masalah. Berhenti, kalau ada yang mau kau katakan, katakan dengan jelas sebelum kau pergi. Tetua sekte luar berteriak dan mengulurkan telapak tangannya, mencoba menangkap Lin Sen. Tanyakan dulu situasinya. Lin Sen bahkan tidak menoleh dan membalas pukulannya. Ledakan. Dengan suara tumpul, sesepuh sekte luar itu mundur beberapa langkah dengan tatapan ngeri di matanya. Anak ini, dari segi kekuatan saja, sungguh bisa mengusirku. Seberapa kuat dia? Bukan hanya para murid luar itu, bahkan para tetua luar ini tidak mengenal Lin Sen. Mereka hanya ingin tahu mengapa Lin Sen mampu membuat bel berbunyi 5 kali. Saya tidak tahu apa-apa tentang kemampuan bertarungnya dan metodenya. Lagi pula, Lin Sen memang tidak pernah memperlihatkan dirinya di depan orang lain. He Guan dan Shen Han, yang memprovokasi dia, semuanya meninggial, dan kematian mereka tidak jelas. Pada akhirnya, tak seorang pun dapat membuatnya bertindak. Namun, pukulan ini menyebabkan rasa takut muncul dalam hati sesepuh sekte luar. Alangkah kuatnya kekuatan, betapa kerasnya tinju itu. Dilihat dari ciri-cirinya, apakah dia orang yang menyergap dan membunuh Shen Han dan He Guan? Ketika sesepuh sekte luar sadar, Lin Sen sudah berlari beberapa ribu meter. Tenang, tetua sekte luar berteriak, dan badannya bergerak ke atas dan ke bawah, mencoba menangkap Lin Sen. Jangan lakukan itu. Su Kun bergegas mendekat dan menghentikan sesepuh sekte luar. Mengapa kau menghentikanku jika kau tidak menghentikannya? Tetua sekte luar menjadi cemas setelah melihat ini. Anak ini memiliki sifat yang tenang, selalu baik kepada orang lain, dan jarang marah. Alasan mengapa dia begitu marah pasti karena sesuatu yang besar telah terjadi. Setiap kesalahan pasti ada pelakunya, setiap utang pasti ada kreditornya, kita hanya perlu mengawasi dengan ketat agar situasi tidak menjadi tidak terkendali. Su Kun berkata dengan suara yang dalam. Tetua sekte luar terdiam beberapa saat. Kaulah yang membawa anak ini masuk. Kau harus tahu kekuatannya, dan lihatlah arah yang ditujunya, yaitu sekte dalam. Mungkinkah dia telah membuat musuh dengan seorang murid sekte dalam? Su Kun mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Dia juga tidak tahu apa yang telah terjadi. Alasan kami menangkapnya adalah demi kebaikannya sendiri. Jika dia benar-benar kehilangan akal sehatnya dan menyerang para pengikut sekte dalam, bahkan jika mereka membunuhnya, tidak seorang pun dapat mengatakan sepatah kata pun. Tetua sekte luar menghela nafas, ayo pergi, mari kita ikuti mereka dan lihat situasinya dulu. Mereka berdua segera mengikuti. Lin Sen bergegas masuk ke pintu dalam, matanya yang berwarna merah darah mengamati keadaan sekeliling. Aura pembunuhnya membuat jantung banyak pengikutnya berdebar kencang. Niat membunuh yang sangat kuat. Zhao Peng, aku di sini untuk membunuhmu. Lin Sen berteriak keras, ekspresinya sangat ganas. Ada roh jahat yang mencengangkan di udara, belum pernah terjadi sebelumnya. Kakak senior Zhao, beberapa murid dalam tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan rasa terkejut. Anak ini benar-benar mengancam akan membunuh kakak senior Zhao. Apakah dia benar-benar tidak tahu akan luasnya langit dan bumi, atau dia gila? Raungan ini mengandung energi spiritual,
dan gelombang suara memadat dan menyebar ke seluruh gerbang dalam sekejap. Zhao Peng, aku di sini untuk membunuhmu. Teriakan keras itu membuat banyak orang khawatir. Zhao Peng sedang berlatih di halaman. Ketika dia mendengar teriakan keras itu, matanya tiba-tiba terbuka. Dua niat membunuh yang dingin meledak dari matanya. Seseorang memprovokasiku. Zhao Peng tiba-tiba berdiri, temperamennya ganas, bagaikan anak panah yang tajam. Hei Yu, ayo kita pergi dan lihat siapa yang begitu tidak tahu akan keterbatasannya sendiri. Di luar aula, seekor binatang mistis yang ditutupi bulu hitam mengembangkan sayapnya dan mengeluarkan teriakan keras. Zhao Peng terbang dan berdiri di punggung Hei Yu. Adik, apa sebenarnya yang membawamu ke sini kali ini? Seorang murid sekte dalam yang tampan berjalan menghampirinya sambil mengerutkan kening dan menasihati. Murid sekte luar yang datang ke sekte dalam untuk berteriak dan memprovokasi murid sekte dalam akan dihukum. Jika kamu benar-benar merasa dirugikan, pergilah cari para tetua. Namun, Lin Shen bahkan tidak memandangnya. Pada saat ini, hanya ada satu orang di dalam hatinya, dan dia hanya ingin membunuh orang itu. Zhao Peng, anak muda yang manis, aku sarankan kamu untuk menjauh darinya. Tuntun menyilangkan kakinya, menggigit ranting pohon di mulutnya, dan bersikap acuh tak acuh, anak ini gila, tidak ada seorang pun yang boleh menyentuhnya, siapapun yang menyentuhnya akan mati. Wajah murid dalam itu berubah hitam, dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Setelah berkata demikian, dia pun minggir tanpa bertanya apa-apa lagi. Desir, bayangan hitam terbang di langit, menutupi langit dan matahari. Itu adalah Zhao Peng dan bulu hitamnya. Siapakah yang berani menantangku tanpa mengetahui konsekuensinya? Zhao Peng berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tampak superior. Beraninya kau menyentuh adikku. Lin Shen menatap Zhao Peng yang tengah menatapnya, tatapan tajam tiba-tiba muncul di matanya. Pada saat ini, niat membunuh di sekelilingnya bagaikan banjir yang tak berujung, mengalir deras di angkasa. Energi spiritual dunia di semua sisi tiba-tiba menjadi berat, dan tertekan dengan suara mendesis. Di dalam tempat itu, baik murid sekte dalam maupun tetua sekte luar yang menyusul mereka semua merasakan adanya penindasan. Perasaan ini sangat aneh. Mereka jauh lebih tinggi dari anak ini, baik dari segi ranah maupun kekuatan. Mengapa aku juga merasa berdebar-debar saat dia mengeluarkan niat membunuh? Zhao Peng awalnya tertegun, lalu menyadari bahwa anak laki-laki ini adalah Lin Shen. Jangan memfitnahku lagi. Apa hubungannya penangkapan adikmu denganku? Zhao Peng tidak bisa menahan diri untuk tidak mensibir. Di depan begitu banyak orang, tidak mungkin dia akan mengakui bahwa dia mengirim orang untuk menangkap Lin Ninger. Taktik semacam ini hanya dapat digunakan secara rahasia. Jika benar-benar dipertontonkan di muka umum, itu akan menjadi hal yang tabu dalam sekte tersebut. Sekte Li Huo mendukung setiap pengikutnya untuk berjuang menjadi yang terbaik dan menantang pengikut yang lebih kuat, tetapi tidak akan pernah mengizinkan mereka menggunakan cara apapun untuk mencapai tujuan mereka. Hal-hal seperti menangkap saudara perempuan seseorang atau mengancam mereka agar tunduk tidak akan pernah ditoleransi. Di kejauhan, wajah Sukun berubah tanpa sadar. Lin Ninger ditangkap. Tidak heran Lin Shen begitu marah. Lin Ninger adalah segalanya bagi Lin Shen. Jika ada yang berani menyerang Lin Ninger, Lin Shen akan membunuh lawannya terlebih dahulu bahkan jika dia mati. Tidak mengherankan untuk memiliki emosi seperti itu. Betapa konyolnya. Aku bahkan tidak mengenalmu, mengapa aku harus menangkap adikmu? Niat membunuh terpancar di mata Zhao Peng. Tapi kamu memfitnahku begitu kamu datang, dan berani menantang harga diriku. Hari ini, aku akan membunuhmu di tempat apapun yang terjadi. Kalau tidak, orang lain akan berpikir bahwa aku, Zhao Peng, adalah buah kesemek yang lembut. Sebelumnya, Lin Shen meraung keras, mengguncang bumi. Bukan hanya murid sekte dalam saja, bahkan beberapa murid sekte luar pun ikut datang menonton. Ketika mereka melihat Lin Shen lah yang berkonflik dengan Zhao Peng, mereka semua memasang ekspresi berbeda. Anak ini pasti sudah bosan hidup. Dia bahkan berani mengganggu kakak senior Zhao. Seorang master sekte dalam yang kuat dapat menghancurkannya sampai mati hanya dengan satu jari. Beberapa pengikut sekte luar mengomentari ini, menertawakan kemalangannya. Tahukah Anda, Lin Shen telah menyebabkan bel berbunyi 5 kali sebelumnya, yang membuat semua murid luar tidak puas. Jika kamu memang berbakat, mengapa kamu hanya murid luar seperti kami?
Selain itu, selama kurun waktu tersebut, banyak orang berkumpul di luar halamannya untuk memprovokasi dia, tetapi dia bahkan tidak berani melawan. Semua orang segera menjadi lebih yakin bahwa Lin Sen tidak cukup kuat. Lin Sen, katakan padaku dengan jelas, mengapa dia ingin menangkap adikmu? Tetua sekte luar yang sebelumnya menghentikan Lin Sen mengerutkan kening dan berjalan mendekat. Setelah kita melumpuhkannya, dia tentu akan memberi tahu kita. Mata Lin Sen berkilat dengan niat membunuh. Dia tiba-tiba melangkah maju dan berteriak, "Tuntun." Ini dia. Tuntun mensibir, lalu badannya membesar lagi hingga lebih dari 3 meter tingginya. Badannya keras dan penampilannya garang. Dia melangkah maju, bagaikan pohon besar tumbang, dan tanah retak dengan suara keras. Kalian semua melihatnya. Dialah yang pertama kali memprovokasiku. Jika aku tidak menerima pertarungan ini, bagaimana aku, Zhao Peng, bisa menyelamatkan reputasiku di masa depan? Zhao Peng berteriak, "Hei Yu, hancurkan mereka." Tidak ada seorang pun di arena yang melangkah maju untuk menghentikannya. Pada titik ini, pertempuran berdarah dimulai. Jika aku tidak mencabut semua bulumu, aku akan mengakui kamu sebagai ayahku. Tuntun dengan berani menggunakan tangan naga giok, dan seluruh lengannya sekeras besi. Melihat Hei Yu menukik ke bawah, Tuntun mengambil posisi dan menghantam lengannya dengan keras. Pukulan keras di kepala. Pukulan itu kuat dan mengesankan. Perasaan tertekan yang disampaikannya menyebabkan beberapa murid di dalam sedikit berubah warna. Binatang hayalan ini baru berada pada level ketiga, mengapa ia begitu kuat? Ledakan. Terdengar suara benturan tumpul, dan lengan Tuntun diblokir oleh Zhao Peng. Badan Hei Yu tiba-tiba tenggelam. Rupanya tenaga itu begitu kuat sehingga hampir tidak dapat menangkapnya. Zhao Peng terkejut. Anak ini sungguh punya kemampuan. Desir. Sosok Zhao Peng secepat kilat, dan api hitam di telapak tangannya mengembun menjadi bilah tajam, menebas ke arah Lin Sen. Lin Sen menamparkan wajahnya. Anak ini mungkin mencari kematian. Zhao Peng mensibir. Seni bela diri ini disebut Black Flame Blade dan merupakan seni bela diri tingkat bumi. Memadatkan api hitam dalam badan menjadi pedang, kekuatan membunuhnya sangat menakjubkan. Belum lagi anak ini, bahkan para seniman bela diri yang ahli dalam pelatihan fisik pun tidak sanggup menahannya. Namun, pada saat pisau api hitam menebas telapak tangan Lin Sen, suara pedang emas yang beradu tiba-tiba meledak. Api hitam berhamburan kemana-mana. Di hadapan semua orang, Lin Sen tampak garang dan mengulurkan tangan ke depan. Setelah melepaskan tangan naga giok, lengannya memancarkan kilau kristal dan sangat keras. Serangan dan metode biasa sungguh tidak dapat mematahkannya. Ledakan. Lin Sen mengubah telapak tangannya menjadi kepalan tangan dan menghantamkannya keras ke dada Zhao Peng. Terdengar suara mendengung di udara, yang terus bergetar. Beberapa murid luar yang lemah menjadi pucat dan muntah darah. Rasanya hatiku seperti dihantam keras oleh palu besar. Mereka bahkan tidak dapat menahan akibat pukulan ini. Pupil mata Zhao Peng mengecil, namun dia menjaga langkahnya tetap stabil dan menggunakan kekuatan gerakan mundur untuk menetralkan kekuatan pukulan tersebut. Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat bekas tinju yang dalam di dadanya. Rasa sakit yang hebat datang. Sudut mulut Zhao Peng berkedut sedikit. Pukulan ini sungguh dahsyat. Adapun Lin Sen, dia tidak bangga mengalahkan Zhao Peng dengan satu pukulan. Setelah mengumpulkan kekuatannya, tatapan mata Lin Sen menjadi tajam saat ia menerkamnya lagi. Kecepatan serangannya cepat, akurat dan kejam. Banyak orang di sekitar saling memandang, dan mereka semua merasa ada sesuatu yang salah. Tatapan mata Zhao Peng tiba-tiba menjadi tajam, lalu dia mengangkat tangannya hendak menyerang Lin Sen lagi. Bulu hitam, pedang api hitam. Zhao Peng berteriak keras, dan pikirannya terhubung dengan binatang hantu itu. Energi spiritualnya terkondensasi dan dia melepaskan seni bela dirinya pada saat yang sama. Sayap besar Black Feather menebas ke bawah di udara, seakan-akan mampu mencabik-cabik kehampaan. Api hitam menyebar di ujung sayap dan menjadi semakin ganas. Tangan naga giok, pupil mata Lin Sen berubah menjadi merah darah, dan dia menghadapi serangan itu dengan seni bela diri yang sama. Dia dan Tuntun menghadapi Hei Yu dan Zhao Peng pada saat yang sama. Retakan, sayap berbulu hitam memotong separuh lengan Tuntun. Tepat saat ia merasa bangga, Tuntun mengayunkan lengannya yang lain. Ledakan, Hei Yu terjatuh dan merasa pusing. Ini tangannya, konyol.
Tuntun mengangkat lengannya untuk pamer, dengan ekspresi puas di wajahnya. Dan pohon anggur tumbuh lagi di tempat-tempat yang dipotongnya. Setelah beberapa kali tarikan napas, ia kembali sepenuhnya ke keadaan semula. Kemampuan generasi yang luar biasa. Di sisi lain, setelah Lin Sen dan Zhao Peng bertabrakan satu sama lain, keduanya merasakan mati rasa di lengan mereka. Ledakan. Tanah tempat kedua pria itu bertarung terbentur dan retak berkeping-keping. Zhao Peng mundur sambil menggertakkan giginya. Sebagai murid sekte dalam, dia merasa sedikit malu setelah gagal mengalahkan lawan setelah beberapa serangan berturut-turut. Akan tetapi, ketika segala sesuatunya telah berkembang sampai titik ini, masalahnya bukan lagi pada wajah atau tidak. Lin Sen dipenuhi dengan niat membunuh. Dia ingin menghancurkan Zhao Peng. Ledakan. Dalam sekejap, kedua belah pihak bertabrakan lagi. Kali ini, pupil mata Lin Sen menjadi tajam dan dia sudah mengerahkan segenap kemampuannya. Zhao Peng mengerang dan mundur puluhan langkah. Dia akhirnya berhenti berjalan, mukanya memerah, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memuntahkan darah. Para penonton semuanya terkejut. Lin Sen benar-benar menang. Orang yang dia hadapi adalah seorang pengikut sekte dalam. Dia baru saja mewakili sekte di konferensi Longmen sebelumnya. Meskipun pada akhirnya ia dikalahkan oleh Su Huansui, kekuatan tempurnya masih mampu menduduki peringkat 10 besar di sekte dalam. Seorang jenius seperti itu benar-benar dikalahkan oleh Lin Sen. Kutu kupret kecil, aku akan membunuhmu. Zhao Peng meraung, mengerahkan kemampuannya hingga batas ekstrim. Pada saat yang sama, api hitam yang tak terbayangkan meledak dari seluruh bulu hitamnya. Aura satu manusia dan satu binatang menyatu sempurna pada saat ini. Ini adalah seni bela dirinya, seni api hitam. Berlari dengan kekuatan penuh. Mungkinkah Zhao Peng akan menggunakan jurus itu? Anak ini benar-benar bisa memaksa Zhao Peng menggunakan kekuatan penuhnya. Melihat pemandangan ini, pupil beberapa murid dalam tidak dapat menahan diri untuk sedikit mengecil. Segalanya telah sampai pada titik ini, dan tidak ada cara untuk menyelesaikannya kecuali para tetua sekte dalam turun tangan. Akan tetapi, pertempuran itu berlangsung begitu lama sehingga jika para tetua sekte dalam ingin keluar, mereka sudah melakukannya sejak lama. Kenapa Anda menunggu sampai sekarang? Pupil mata Zhao Peng berubah menjadi merah darah, dan api hitam di sekelilingnya menjadi semakin ganas dan mengerikan. Udara bergetar, dan rasa panas membakar langit dan bumi. Bahkan kekosongan itu pun dipenuhi dengan niat membunuh yang teramat kuat. Tinju pemadam kebakaran hitam. Tatapan mata Zhao Peng dingin dan tajam, lalu dia meninju ke arah Lin Sen. Terbungkus dalam api hitam, gelombang mengerikan keluar dari badannya. Kekuatan satu pukulan mungkin cukup untuk menghancurkan baja halus dan besi hitam. Dan Hei Yu juga mengepakkan sayapnya dan menghantam ke arah Tuntun. Di bawah tinju yang dipadatkan oleh api ini, sosok Lin Sen tampak sangat kecil. Baik itu momentum maupun gelombang, kesenjangannya sungguh sangat besar. Namun, dia mengaktifkan tangan naga giok dan melayangkan pukulan ke arah lawan tanpa memperlihatkan kelemahan apapun. Ledakan. Dengan suara keras, api hitam meledak, badan Lin Sen tiba-tiba tenggelam, dan kakinya terbenam ke dalam tanah dengan bunyi klik. Aku melihat api hitam berkobar hebat di sekujur badannya, membawa serta niat membunuh yang dahsyat. Kutu kupret kecil, kau akan terbakar sampai mati oleh apiku. Zhao Peng menyeringai. Tingkat kekuatan pihak lain begitu rendah, bagaimana dia bisa bertahan hidup setelah terkena apinya? Namun, senyum Zhao Peng segera membeku di wajahnya. Lin Sen benar-benar memadamkan api hanya dengan tamparan. Seluruh telapak tangannya terbakar hitam. Namun dia tidak peduli sama sekali, matanya merah dan niat membunuh membara. Ledakan. Lin Sen bergegas keluar lagi, melepaskan energi pembunuh dari badannya. Tangan naga giok menghantam lagi, dengan kekuatan dan kekerasan yang lebih besar. Ini tidak mungkin. Zhao Peng sangat terkejut. Saya jelas telah menggunakan semua kartu truf saya, tetapi kekuatan lawan tampaknya tidak ada habisnya. Dia memiliki napas yang panjang dan fisik yang kuat. Hei Yu, bunuh dia untukku. Zhao Peng mundur selangkah. Kekuatannya belum pulih setelah pukulan yang dilayangkannya. Saat ini, Anda hanya dapat menghindari sorotan untuk sementara. Hei Yu meraung dan sayapnya menekan ke bawah bagaikan gunung. Kekosongan di sekitarnya tiba-tiba tenggelam, dan suara gemuruh meledak. Ledakan. Sayap Hei Yu menghantam Lin Sen dengan keras.
Dia ingin terus menekan ke bawah, tetapi dia merasa tidak bisa jatuh lagi. Di bawah, Lin Sen memiliki tatapan tajam di matanya, dan dia mengangkat tangannya ke langit untuk menghalangi sayap He Yu. Pada saat ini, cahaya kembali keluar dari badan Lin Sen. Dengan teriakan keras, He Yu terjatuh. Tuntun dan Lin Sen selaras satu sama lain. Dia tiba-tiba muncul dan meninju punggung He Yu. Ledakan, He Yu terbentur pohon besar hingga terduduk di tanah dan menjerit kesakitan. Zhao Peng merasa ngeri dan hendak bertindak ketika tiba-tiba dia bertemu dengan tatapan mata Lin Sen yang mengandung niat membunuh untuk menghancurkan dunia. Kejam sekali, ganas sekali, dan ganas sekali. Di bawah tatapan pembunuh itu, jiwa Zhao Peng sedikit gemetar. Mah Tei, Lin Sen meraung, menyerbu maju dalam 2 langkah, dan menjatuhkan Zhao Peng dengan momentum dahsyatnya. Engah, Zhao Peng memuntahkan seteguk darah dan mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat dan badannya lemah. Pupil mata Lin Sen memerah, dan dia mengangkat tangannya untuk membunuh. Pupil mata Zhao Peng berkontraksi hebat. Dia merasakan niat membunuh yang tak tertahankan dari pihak lain. Mengapa anak ini begitu kuat? Kamu mencari kematian karena pembangkangan. Pada saat ini, aura besar turun dari langit dan memblokir serangan Lin Sen. Lin Sen mundur beberapa langkah, wajahnya tampak sangat muram. Dia hanya merasakan sesak di dadanya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya menjadi pucat. Di kejauhan, seorang lelaki tua kurus berdiri di sana dengan tatapan dingin. Kamu hanya murid sekte luar, tetapi berani membunuh murid sekte dalam. Kurasa kamu sudah bosan hidup. Paman, bunuh dia. Zhao Peng terengah-engah, merasa bersyukur karena telah selamat dari malapetaka. Ketika Lin Sen meninjunya sebelumnya, Zhao Peng bahkan merasakan nafas kematian. Diam, orang tua itu melotot dan mengumpat dalam hati, sungguh hal yang tidak berguna. Sebagai seorang pengikut sekte dalam, dia memiliki keuntungan dalam bidang kekuasaan, namun dia dikalahkan oleh seorang pengikut sekte luar tanpa ada kesempatan untuk melawan. Penatua gerbang dalam, Lin Sen menyeka darah dari sudut mulutnya, aku akan bertarung dengannya sampai mati, dan kau malah keluar untuk menghentikanku. Maksudmu pertarungan hidup dan mati. Orang tua kurus itu tak dapat menahan diri untuk tidak mensibir, kau masuk tanpa izin ke gerbang dalam, apakah ini tempat untuk seseorang dengan status rendah sepertimu? Sialan, dasar orang tua yang tidak tahu malu. Kamu kan pamannya, jadi kamu lebih menyayanginya, kan? Tuntun pun mensibir, kau terkubur sampai lehermu di dalam tanah, tapi kau masih saja tidak tahu malu. Kau menindas yang lemah dan memanfaatkan kekuatanmu. Kamu mencari kematian. Pupil mata lelaki tua kurus itu berkilat karena hasrat membunuh, lalu ia segera menyerang dan membunuh Lin Sen. Antara langit dan bumi, gelombang udara yang amat mengerikan melonjak dan bergulung-gulung liar. Penatua Zhao, jangan. Wajah Sukun menjadi pucat saat melihat ini. Dia tiba-tiba bergegas maju, mencoba membantu Lin Sen memblokir serangan. Pada saat itu juga seekor harimau meraung dan mengguncang bumi. Wajah semua orang berubah. Bahkan tetua Zhao pun memperlihatkan ekspresi ngeri dan cepat-cepat mundur. Lian Qing datang dengan wajah dingin, apa, kamu berani menyentuh nona muda? Wajah tetua Zhao berubah, dia tidak patuh hukum, aku akan mengajarinya apa itu aturan. Keluar, Lian Qing mendengus dingin. Tetua Zhao tahu betul bahwa dengan adanya Lian Qing, dia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap anak ini. Lin Sen, benar, akhir-akhir ini, sering terjadi penyergapan dan pembunuhan terhadap murid-murid luar di sekte tersebut. Berhati-hatilah saat kamu sendirian. Dia mengancam tanpa menyembunyikan niat membunuh pada murid-muridnya. Di dalam lapangan, Lin Sen menyipitkan matanya, dan niat membunuh yang kuat muncul dalam hatinya. Ayo pergi. Tetua Zhao menyeringai, meraih Zhao Peng dan pergi. Lin Sen hendak melangkah maju untuk menghentikan mereka, tetapi Lian Qing memegang bahunya dan berkata, jangan impulsif, aku sudah menyelamatkan adikmu, dia ada di kamar sekarang. Mendengar ini, Lin Sen segera menyingkirkan niat membunuhnya dan berlari menuju kediamannya. Semua orang menatap punggungnya, dengan perasaan rumit di hati mereka. Demi saudara perempuannya, Lin Sen bergegas ke halaman dalam dengan marah dan menantang Zhao Peng. Inti masalahnya adalah Zhao Peng dikalahkan olehnya. Jika Penatua Zhao tidak bertindak tepat waktu untuk melindungi Zhao Peng, konsekuensinya akan menjadi bencana.
Bagi seluruh sekte Li Huo, ini merupakan hal yang sangat luar biasa. Tidak ada murid yang pernah mampu melakukan hal ini. Ekspresi kompleks melintas di mata banyak pengikut batin. Seorang murid luar benar-benar mampu mengalahkan Zhao Peng. Lalu, bukankah mereka juga tidak ada tandingannya? Ini, jika kau tidak melihatnya dengan mata kepalamu sendiri, akan sangat sulit untuk mempercayainya. Kudengar dia adalah murid luar yang menyebabkan lonceng berbunyi 5 kali. Saya juga mendengar bahwa 2 murid luar yang disergap dan dibunuh 2 hari lalu sering menghinanya di depan pintunya. Semua orang saling memandang dengan ekspresi aneh. Jika sebelumnya ada yang mengira Lin Shen adalah orang yang penakut dan tidak berani bertarung, maka setelah kejadian ini, saya khawatir tidak akan ada yang berpikir demikian lagi. Lin Shen bergegas kembali ke halaman dengan satu tarikan napas, hanya untuk melihat seorang pemuda berlutut di halaman, menangis dengan sedihnya. Lin Shen bahkan tidak memandangnya dan mendorong pintu hingga terbuka. Lin Ninger sedang berbaring di tempat tidur, bernafas teratur, jelas tertidur. Dia baik-baik saja. Setelah diculik, mereka langsung mengurungnya. Lian Qing berjalan perlahan dan berkata dengan tenang, murid luar yang menangkap adikmu harus berlutut di luar dan kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan padanya. Lin Shen tiba-tiba berdiri, dengan niat membunuh di mata harimaunya. Dia melangkah cepat ke halaman, mengangkat tangannya dan mengepalkan tinjunya, lalu meraih murid itu. Tolong ampuni nyawaku. Zhao Penglah yang memerintahkanku melakukan ini. Murid luar itu berteriak dengan keras. Ledakan. Lin Shen meninjunya di antara kedua alisnya dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan kepalanya tanpa mematahkan tengkoraknya. Murid sekte luar itu jatuh ke tanah tanpa suara dan kehilangan suaranya. Bibi Lian, aku harap kamu bisa melindungi adikku. Sebagai gantinya, aku bersedia berjuang melawan api dan air demi sekte dan berjuang untuk semua kehormatan. Di masa depan, aku akan secara pribadi membantu sekte tersebut merebut kembali satu-satunya tempat sekte kelas 2 di 5 kerajaan. Lin Shen menatap Lian Qing dengan tulus. Ini janjinya. Su Yuwei pertama-tama membantunya berlatih, dan kemudian membantu saudara perempuannya menyembuhkan luka-lukanya, dan dia melihat semuanya. Lin Shen tidak suka menggunakan terlalu banyak omong kosong untuk mengekspresikan emosi yang tulus. Jika orang lain yang mengatakan hal ini, akan terdengar sedikit arogan. Namun, jika hal itu keluar dari mulut Lin Shen, itu bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Karena dia punya kemampuan, baiklah, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk melindunginya. Lian Qing mengangguk. Dia bisa melihat bahwa Lin Shen benar-benar peduli terhadap adiknya. Dia bahkan rela mempertaruhkan nyawanya untuk mendobrak gerbang dalam. Lian Qing sangat tersentuh oleh kekerabatan yang bagaikan darah kental dari air ini. Kamu sungguh baik pada adikmu. Itu karena aku adalah satu-satunya saudara laki-lakinya dan dia adalah satu-satunya saudaraku. Jika aku tidak memperlakukannya dengan baik, siapa yang harus kuperlakukan dengan baik? Lin Shen tersenyum. Ini juga alasan mengapa dia memilih untuk menjadi lebih kuat. Yang satu adalah balas dendam, yang satu lagi adalah perlindungan. Bunuh semua yang seharusnya dibunuh. Lindungi orang-orang yang Anda cintai. Setelah Lian Qing pergi, Lin Shen menutup pintu dengan lembut. Saat pintu ditutup, emosi Lin Shen tiba-tiba menjadi sangat brutal dan mematikan. Zhao Peng, Penatua Zhao. Dia mengepalkan tinjunya sedikit demi sedikit, dan aura pembunuh yang mencengangkan meledak seperti gelombang. Lin Shen, berikan aku kristal binatang suci itu. Sialan, lain kali aku bertemu burung hitam itu, aku akan mengulitinya hidup-hidup. Di bawah pengaruh Lin Shen, Tuntun juga melonjak dengan semangat juang yang tak ada habisnya. Lin Shen dan Tuntun masuk ke ruang pelatihan dan mulai berlatih. Tidak peduli apakah itu binatang iblis atau binatang hayalan, setelah mencapai tingkat ke-10, ia akan memasuki tingkat suci. Kristal binatang suci adalah kristal energi yang terkondensasi dari badan monster tingkat suci dan sangatlah berharga. Setelah meminumnya, Anda tidak hanya dapat meningkatkan level binatang fantasi, tetapi Anda juga dapat mempercepat kecepatan kultivasi. Bahkan di seluruh sekte Li Huo, hanya ada beberapa kristal binatang suci. Itulah sebabnya Zhao Peng ingin merampok tanpa menghiraukan aturan. Jika dia bertemu dengan murid luar lainnya, dia akan menyerah setelah beberapa ancaman. Siapa yang mengira bahwa mereka akan menyinggung Lin Shen yang masih muda dan tidak berpengalaman ini?
Dia benar-benar menyerbu gerbang dalam dengan niat membunuh. Ledakan. Di ruang pelatihan, gelombang udara yang menakutkan datang satu demi satu. Yang lain harus sangat berhati-hati saat menyerap kristal binatang suci ini, tetapi Tuntun menelannya langsung dalam satu tegukan. Gunakan teknik rahasia Kaisar untuk menyempurnakannya dengan gila-gilaan. Dalam kehampaan, energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi berkumpul di atas halaman. Suara naga yang tengah menghisap air terdengar dari pelataran, meledak dengan raungan. Praktik, satu-satunya hal yang ada di pikiran Lin Sen adalah kultivasi. Sebulan berlalu dengan cepat, mengandalkan peningkatan kristal binatang suci, Tuntun berhasil mencapai tingkat kelima. Akhirnya, saya tidak perlu ditertawakan saat pergi keluar. Lin Sen, mengandalkan akumulasi batu giok spiritual, mencapai tingkat ke-6 alam roh bumi. Tingkat efisiensi pelatihan ini bahkan lebih mengerikan daripada para murid luar yang telah berlatih selama 1 atau 2 tahun. Sejak Lin Sen memasuki gerbang dalam dan mengalahkan Zhao Peng, tidak ada seorang pun yang berani berkumpul di luar halaman dan berteriak. Mengenai kemah Teihan Heguan dan Shen Han, tidak seorang pun menyebutkannya lagi secara diam-diam. Larut malam, sebuah sosok mendarat dengan ringan di halaman. Lin Sen tiba-tiba membuka matanya dan berdiri dari tempat tidur. Dalam persepsi saya, lelaki itu berpakaian hitam dan gerakannya misterius. Lin Sen mendorong pintu dan berjalan keluar. Adik perempuan, mengapa kamu datang ke halamanku larut malam begini? Orang yang datang adalah Su Yuwei. Dia mengenakan pakaian hitam dan memiliki ekspresi tenang. Saya telah berlatih di luar selama sebulan, dan begitu banyak hal telah terjadi di sekte ini. Dia mengacu pada tantangan Lin Sen terhadap Zhao Peng. Dia menyentuh adikku, aku tidak tahan. Lin Sen tampak tenang. Biasanya, dia bukan seorang pembuat onar. Namun Zhao Peng menyentuh batasnya. Zhao Peng akan keluar dari sekte untuk berlatih besok dan akan melewati hutan di luar kota. Su Yuwei maju beberapa langkah, suaranya terdengar sedikit lelah. Terlalu banyak kata yang tidak diucapkannya. Kita semua adalah orang pintar. Lin Sen mengangguk dan hendak bicara ketika dia tiba-tiba mencium bau samar darah pada Su Yuwei. Adik, kemana saja kamu? Lin Sen bertanya dengan ekspresi terkejut. Jika aku memberitahumu, aku akan menyeretmu ke dalam masalah ini. Su Yuwei melambaikan tangannya, apakah ada anggur? Tidak, Lin Sen menggelengkan kepalanya, lalu tak dapat menahan diri untuk berkata, orang yang berlatih kultivasi harus berhati murni dan memiliki sedikit keinginan, jadi mereka harus minum lebih sedikit. Mata indah Su Yuwei tiba-tiba tertuju pada wajah Lin Sen. Sesaat kemudian, dia mensibir, kalau begitu, tanyakan saja pada lelaki tua itu, Lin Tianming. Dia yang mengajariku minum. Lin Sen menyentuh hidungnya dengan canggung, ngomong-ngomong, terakhir kali kamu mengatakan bahwa adikku bisa menjadi seorang kultivator pedang di masa depan, apakah itu benar atau salah? Dia hanya bisa mengganti pokok bahasan. Anda tidak bisa hanya mengikuti Su Yuwei dalam mengkritik kakek, bukan? Benar-benar, Su Yuwei mengalihkan pandangannya. Racun dingin di badannya adalah buatan manusia. Orang yang meracuninya menanam racun di dantiannya. Tujuannya adalah menggunakan racun itu untuk mengupas tulang pedangnya, lalu mencabutnya saat waktunya tepat. Buatan manusia. Mata Lin Sen tiba-tiba menjadi geram dan penuh niat membunuh. Adik perempuan saya telah terinfeksi flu selama lebih dari 10 tahun. Dengan kata lain, dia diracuni saat dia baru berusia 3 atau 5 tahun. Siapa yang begitu kejam hingga menyerang anak kecil? Dia pantas mati. Bersambung.